warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati teman-teman kelas peminatan gizi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di kelas Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Nikmat. Saya bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang metabolisme karbohidrat. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi dari kelompok metabolisme karbohidrat. Kepada Nurjana, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, NPM 1911071008. Saya dari kelompok metabolisme karbohidrat bersama teman saya, salah satu teman saya, Nurul Iza, dengan NPM 1911071047. Baik, izinkan saya memaparkan materi saya terkait dengan metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme merupakan modifikasi senyawa kimia secara biokimia di dalam organisme dan sel. Metabolisme mencakup sintesis, anabolisme, dan penguraian atau disebut dengan katabolisme. Molekul organik kompleks. Metabolisme biasanya terdiri atas tahapan-tahapan yang melibatkan enzim yang dikenal pula sebagai jalur metabolisme. Metabolisme dibedakan menjadi dua. Anabolisme adalah pembentukan dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks, sedangkan katabolisme merupakan pemecahan dari kompleks sederhana, contohnya karbohidrat menjadi monosakarida. Macam-macam karbohidrat. Bisa kita lihat bersama, di sini ada macam-macam karbohidrat, ada 3, berdasarkan jumlah gugusnya, jumlah gugus gulanya, contoh, dan sifatnya. Lanjut, metabolisme karbohidrat. Di sini bisa kita lihat proses metabolisme karbohidrat menjadi energi. Lanjut, daur. Yang pertama, asam pirufat mengalami oksidasi sehingga melepaskan CO2 dan asetil koenzim A. Asetil koenzim A mengalami oksidasi sempurna di dalam siklus asam sitrat atau daur Krebs sehingga menghasilkan atom hidrogen berenergi tinggi serta membebaskan molekul CO2. Sistem transport elektron. Yang pertama, atom hidrogen berenergi tinggi dari siklus Krebs dipisahkan menjadi proton H+ dengan elektron berenergi tinggi. Ion H+ menangkap elektron dari oksigen bebas membentuk senyawa air. Elektron berenergi tinggi dipindahkan ke dalam molekul pembawa elektron atau NAD dan FAD untuk masuk ke dalam rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif yang akhirnya menghasilkan energi berupa ATP. Proses ini berlangsung dengan bentuk enzim sitokrom. Secara ringkas, jalur-jalur metabolisme dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, glukosa mengalami glikolisis menjadi 2-pirufat aerob menghasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya, pirufat dioksidasi menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A akan masuk ke jalur siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Jika sumber glukosa berlebihan, maka glukosa dirangkai menjadi polimer glukosa atau glikogen yang disimpan di hati dan otot.
sebagai cadangan energi jangka pendek atau glikogenesis. Jika kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat dikonversi menjadi jaringan lipid atau glikolipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Jika terjadi kekurangan glukosa, maka glikogen dipecah menjadi glukosa atau glikogenolysis. Selanjutnya mengalami glikolisis, oksidasi, pirufat sampai siklus asam sitrat atau Krebs. Jika glukosa dari diet dan cadangan glikogen tak tersedia, maka sumber energi berasal dari lipid dan protein. Jalur ini dinamakan dengan glukogenesis. Terima kasih. Mungkin itu saja yang materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Saudari Nurjana. Dalam diskusi ini, saya membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk teman-teman memberikan pertanyaan kepada kelompok Nurjana. Dalam sesi ini saya buka minimal 2 pertanyaan. Saya persilahkan. Abe, saya mau bertanya dengan kelompok 1. Ya, Boleh silakan. boleh slide-nya dikasih slide kedua. Yang metabolisme karbohidrat ada 2. Ada 2 jenis. Itu. Nah, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mei Herdianti. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Kan di sini metabolisme ada 2 jenis, anabolisme dan katabolisme. Terus boleh jelaskan perbedaan anabolisme dan katabolisme dan berikan salah satu contoh anabolisme. Kan di sini katabolismenya sudah ada contoh, yang belum ada contoh ini anabolisme. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari teman kita, Mei Herdianti. Saya persilakan kepada teman-teman lain yang ingin bertanya. Masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya yang mau bertanya. Iya Kak, silakan Kak. Boleh Kak. Oke. Pertanyaannya, jelaskan mekanisme karbohidrat di dalam tubuh. Sudah? Iya. Oke, saya persilakan kepada kelompok metabolisme karbohidrat untuk menjawab pertanyaan. Iya, izin moderator. Ya. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Mei Herdianti terkait dengan perbedaan katabolisme dengan anabolisme beserta contohnya. Katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul menjadi molekul sederhana. Contohnya itu sintesis protein DNA dengan fotosintesis. Ya. Mungkin sekian Bu moderator, saya kembalikan. Ya, bagaimana dengan penanya, Mei Herdianti? Terima Sudah kasih. jelas? Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Siapa tahu bisa langsung dijawab.
Jannah? Nurjannah? Kak Ye. Ada suara aku? Iya, ada Isa. Ada? Ada. Saya nggak jawab. Iya. Iya, silakan. Nurul Izzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Nikmat. Ya. Yaitu jelaskan mekanisme karbohidrat di dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna oleh usus akan diresap oleh usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya ke bawah dibawa ke sel jaringan tertentu. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen. Dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air atau dilepaskan ke bagian yang memerlukan. Kenaikan proses pencernaan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami metabolisme menjadi energi. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq wastabiqul haraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Apakah dari kelompok lain masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri saja. Demikianlah presentasi dari kelompok metabolisme karbohidrat. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sesi presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Oleh kelompok metabolisme lipid. Kepada kelompok 2, waktu dan layar saya persilakan. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya mewakili teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metabolisme lipid. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu saya sendiri, nama saya Dian, terus ada Ibu Mei Hardianti dan Ibu Nikmat. Oke, boleh Jana next.
Oke, saya mulai dari presentasi saya dari metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah suatu proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh sendiri, sampai dengan degradasi atau transformasi menjadi sumber struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Lipid yang dimaksud di sini yaitu adalah lemak atau substansi mirip lemak seperti minyak, asam lemak, lilin, dan kolesterol. Mayoritas lipid dari makanan berbentuk trigliserida dan kolesterol. Yang keduanya merupakan jenis lipid yang biasa membahayakan kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Meskipun demikian, pada dasarnya semua jenis lipid memiliki manfaat. Next. Boleh selanjutnya, Jana? Oke, untuk fungsi metabolisme lipid itu sendiri yaitu lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan fungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh untuk menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Oke, next. Saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana metabolisme lipid dalam tubuh kita, di mana di mulut lipid dimulai mengalami tahapan pencernaan, terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah dalam mulut. Pada lambung, lipid mengalami proses pencernaan dan dengan bantuan asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lipid akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Dari kantong empedu, lipid akan bergabung dengan bilir yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya, hasil pemecahan tersebut akan diubah menjadi enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Kelebihan lipid kemudian disimpan dalam tubuh dan sebagian akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang akan dikeluarkan melewat usus besar. Nah, ini adalah saya berikan gambar dari proses metabolisme lipid. Jana, boleh next. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, lemak dalam makanan, terus pencernaan di saluran cerna, masuk ke aliran darah, kemudian diurai menjadi kolesterol, trigliserida, fosfolipid, asam lemak. Ada bisa dijadikan cadangan energi atau sumber energi langsung. Terus dari produksi kolesterol ke aliran darah, protein, terus sel-sel tubuh. Itu sedikit gambaran tentang proses metabolisme lipid. Nah, ini klasifikasi lipid berdasarkan sumbernya, berdasarkan strukturnya, berdasarkan ikatan kimia, dan berdasarkan sifatnya. Next, Jana. Berdasarkan ikatan kimia, terbagi dari lipid jenuh, lipid tidak jenuh, dan asam lipid trans. Untuk lipid jenuh yaitu asam lipid yang tidak memiliki ikatan rangkap, lipid hewani seperti dari daging, terus dapat menggunakan peredaran darah, dapat menempel pada dinding-dinding pembuluh darah. Itu untuk lipid jenuh. Dan untuk lipid tidak jenuh, di sini ada asam lipid yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, terus yang kedua cairan, 3 terdapat pada minyak sayur, minyak zaitun, minyak kedelai, kacang-kacangan, dan alpukat, juga daging ikan.
Yang keempat, dikenal lipid baik, yaitu kandungan kolesterol sedikit dibandingkan lemak lipid jenuh. Yang kelima, bermanfaat untuk meningkatkan antibodi tubuh serta mengurangi resiko serangan jantung atau penyakit jantung. Yang keenam, yaitu lipid tidak jenuh ganda dan lipid tidak jenuh tunggal. Yang ketujuh, mempunyai ikatan karbon rangkap yang mudah terurai dan mudah bereaksi dengan senyawa lain untuk mendapatkan komposisi yang stabil. Yang kedelapan, baik dikonsumsi langsung tanpa dipanaskan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu lipid trans. Di sini hasil dan proses pemetaan lipid tidak jenuh melalui teknik hidrogenesis parsial yang menyebabkan keadaan perubahan konfigurasi ikatan kimia pada lipid tersebut. Lipid yang sebelumnya berwujud cair berubah menjadi padat dan tentunya lebih tahan lama. Yang kedua, tujuannya untuk menjadikan minyak nabati yang lebih stabil dalam suhu ruang dan tahan terhadap reaksi. Next, berdasarkan struktur kimia, ada lipid sederhana dan lipid kompleks. Mungkin teman-teman bisa lihat, lipid sederhana yaitu ester asam lipid dengan berbagai alkohol. Terus lipid kompleks yaitu ester asam lipid yang mengandung gugus tambahan selain alkohol dan asam lipid. Terus lipid kompleks yang penting, boleh dilihat di slide itu, ada fosfolipid, lipid yang mengandung suatu residu asam fosfor selain asam lipid. Terus glikolipid, lipid yang mengandung asam lipid dan karbohidrat. Lipid kompleks lain, lipid seperti sulfolipid dan amonolipid, lipoprotein juga dimasukkan dalam kelompok ini. Next, Jana. Nah, berdasarkan sifatnya terbagi ada dua, sifat fisika dan sifat kimia. Dalam suhu kamar, dia termasuk zat cair, sedangkan pada hewan berbentuk zat padat, mengandung asam lipid jenuh, memiliki titik lebur yang lebih tinggi, memiliki asam lipid berantai pendek, bisa larut dalam air, tapi lipid yang memiliki rantai panjang tidak bisa larut dalam air. Larut dengan baik dalam alkohol panas. Sedangkan berdasarkan sifat kimia, yaitu sponfikasi atau reaksi penyebunan, lipid dapat mengalami reaksi hidrolisis dengan enzim lipasa atau alkalin. Hidrolisis tersebut dikenal sebagai penyebunan karena salah satu contohnya hasilnya adalah sabun sebagai garam asam lipid. Terus berdasarkan sifat halogenasis, asam lipid tidak jenuh dalam mengatasi halogen melalui ikatan rangkap lipid sebanding dengan jumlah ikatan rangkap pada asam lipidnya. Terus sifat kimia dari hidrogenesis yaitu dapat berubah dari bentuk cair menjadi padat. Mungkin itu sekilas tentang metabolisme lipid yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Ya, baik. Itulah tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Saya kembalikan kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Waktu dan layar saya persilahkan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika tidak ada, baik, karena
Oh, ini Iza, Nur Iza. Ya, kepada Nurul Iza, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Langsung saja pertanyaan saya, hal apakah yang terjadi jika metabolisme lipid dalam tubuh seseorang tidak berfungsi dengan baik? Sekian, terima kasih. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, apakah langsung dijawab atau tunggu pertanyaan teman lain? Iya, mungkin saya bertanya dulu, Kak. Oke. Ya, baik. Saya dari kelompok 1, metabolisme karbohidrat. Izin bertanya terkait bagaimana proses metabolisme lipid dalam sel. Ya, saya kembalikan kepada materi kelompok 2. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, boleh menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tentang hal Saya apa persilakan. dari Nurul Iza. Hal apa yang terjadi jika metabolisme lipid dalam tubuh seseorang tidak berfungsi dengan baik? Begitu tadi pertanyaannya. Iya, Kak. Hal apa yang akan terjadi jika metabolisme lipid dalam tubuh seseorang tidak berfungsi dengan baik? Baiklah, saya akan coba menjawab. Jika metabolisme lipid dalam tubuh seseorang tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi berbagai macam penyakit, seperti penyakit bawaan atau genetik, seperti sindrom Barth atau kelainan genetik langka, yang utama itu menyerang pada pria. Yang kedua itu penyakit Tay-Sachs, penyakit keturunan langka akibat zat lemak menumpuk pada otak. Mungkin cukup dari saya, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari kelompok 2. Ya, baik. Sedikit menambahkan sedikit. Ya, saya persilakan. Oke. Bagaimana lipid di apa? Bagaimana, boleh tadi ulang pertanyaannya? Tentang pertanyaannya aja, Nurul Iza. Hal apa yang terjadi jika metabolisme lipid dalam tubuh seorang tidak berfungsi dengan baik? Oke, mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kan sebenarnya lipid itu merupakan cadangan energi dalam tubuh. Apabila tidak terjadi metabolisme, tentunya terjadi penumpukan lemak dalam tubuh. Bisa kita lihat mungkin contohnya seperti orang obesitas. Mungkin itu salah satu contoh yang sering kita lihat. Obesitas, terus juga kalau terjadi penumpukan misalnya lemak atau lipid dalam pembuluh darah, tentunya bisa menyebabkan penyakit jantung atau stroke. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik. Itulah tadi sedikit tambahan dari Kak Dian. Kepada Kak Dian, kami ucapkan banyak terima kasih. Saya kembalikan kepada materi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Iya, pertanyaan kedua ya. Iya, Kak. Oke, mungkin saya sedikit menjawab tentang bagaimana proses metabolisme lipid ya. Itu tadi pertanyaan kedua. Iya. Iya, Kak, dalam sel. Dalam sel. Di PowerPoint ada dia. Iya, tunggu cari. Mungkin ke slide
ke slide yang saya tunggu. Yang slide ke ini, apa metabolisme lipid, boleh di situ. Ini Kak, Yang di atasnya. ini. Yes, oke. Nah, ini mungkin sedikit tentang yang saya jelaskan tadi bagaimana proses metabolisme lipid. Mungkin langsung kalau untuk dari lewat sistem pencernaan, dia dimulai dari mulut, terus lipid mulai mengalami tahapan pencernaan. Terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid dikunyah di mulut. Yang kedua, yang seterusnya pada di lambung, lipid mengalami proses pencernaan dengan bantuan asam enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, lipid akan memasuki hati, empedu, dan masuk ke dalam usus kecil. Kemudian dari kantong empedu lipid akan bergabung dengan yang merupakan senyawa yang penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya hasil pemecahan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Untuk kelebihan lipid tersendiri, kemudian disimpan dalam tubuh sebagai akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber akan dikeluarkan melalui usus besar. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang metabolisme lipid. Atau ada tambahan dari teman-teman? Ya baik, jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, mungkin cukup sekian dari kelompok metabolisme lipid. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.